Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan puasa sampai 25 hari, dan semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga sampai habisnya bulan Ramadan dan masih menjumpai bulan-bulan Ramadan berikutnya. Kami di sini akan memaparkan tentang fidyah dan qadha Ramadan. Karena tiap ada kewajiban pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Begitupun dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan kerap sekali dengan hubungannya dengan qadha Ramadan dan fidyah. Fidyah menurut bahasa artinya adalah tebusan. Sedangkan menurut istilah syariat, fidyah adalah denda yang harus dibayar karena melanggar sebuah kewajiban atau melakukan sebuah larangan. Fidyah, kalau kita pelajari di dalam kitab-kitab salaf, maka bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fidyah senilai 1 mud, yang kedua fidyah senilai 2 mud, dan yang ketiga adalah fidyah dengan menyembelih dam atau kambing. Untuk klasifikasi fidyah tersebut yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan, yaitu fidyah yang pertama, yaitu fidyah senilai 1 mud. Agar bisa mudah untuk difahami, maka akan kami paparkan beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang wajib untuk membayar fidyah. Orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah, yang pertama adalah orang yang sudah tua renta, kakek atau nenek yang sudah sangat tua dan tidak kuat lagi untuk melakukan puasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tidak diwajibkan untuk mengqadha, akan tetapi wajib untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit parah. Bagi orang yang sakit parah dan tidak kuat lagi untuk puasa, juga tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh untuk tidak melakukan puasa, tidak diwajibkan untuk qadha, akan tetapi diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Tapi jika penyakit tersebut masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka ketika tidak kuat untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajib diganti dengan membayar fidyah. Namun jika sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka ketika dia tidak kuat untuk puasa, boleh untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggal. Kemudian yang ketiga, golongan yang wajib untuk membayar fidyah adalah wanita yang hamil atau menyusui. Bagi wanita yang hamil atau menyusui, jika memang merasakan kepayahan ketika dia berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggal. Ketika alasan dia tidak berpuasa dikhawatirkan atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keselamatan dirinya dan anaknya atau janinnya, maka hanya diwajibkan untuk mengqadha'i puasa. Namun jika alasan dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kesehatan atau keselamatan janin atau anak yang disusuinya saja, maka selain dia wajib untuk mengqadha'i puasa, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Kemudian golongan yang keempat yang diwajibkan untuk membayar fidyah adalah orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, akan tetapi dia mempunyai hutang puasa, maka hukumnya ditafsir. Ketika hutang puasa yang dia tinggalkan karena uzur dan dia tidak punya waktu yang cukup untuk mengqadha'inya, maka dia wajib, orang yang meninggal dunia akan tetapi mempunyai hutang puasa,
maka hukumnya diperinci. Ketika hutang puasanya karena adanya uzur, semisal sakit, dan dia tidak ada waktu yang cukup untuk mengqadai puasanya, maka dia tidak ada kewajiban sama sekali. Maka dia tidak dianggap orang yang berdosa karena meninggalkan puasa, dan bagi ahli waris juga tidak ada tanggungan untuk mengqadai atas nama mayit atau membayarkan fidyah atas nama mayit. Akan tetapi jika alasan hutang puasanya karena tidak adanya uzur, atau adanya uzur tapi sebenarnya ada waktu yang masih cukup digunakan untuk mengqadai puasanya dan dia tidak segera untuk mengqadai, maka bagi ahli waris bisa memilih tanggungan berupa puasa atas nama mayit atau membayar fidyah atas nama mayit untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian golongan yang terakhir yang diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu orang-orang yang menunda mengqadha hutang puasa. Bagi orang-orang yang menunda mengqadha hutang puasa sampai datang puasa tahun berikutnya, maka selain dia wajib untuk mengqadai puasa, dia juga wajib untuk membayar fidyah setiap hari puasa yang dia tinggalkan, dan itu akan berlaku fidyah kelipatan setiap tahun. Jadi semisal dia mempunyai hutang puasa di tahun 2020, punya hutang puasa 5, sampai datang bulan Ramadan tahun 2021, dia belum juga untuk mengqadai puasanya, maka pada tahun 2021 tersebut, selain dia wajib untuk mengqadai hutang puasanya, dia juga harus mengganti setiap hari puasa yang ditinggalkan diganti dengan membayar fidyah. Dan ketika tahun 2021 dia juga tidak segera untuk mengqadai puasa sampai datanglah bulan Ramadan lagi tahun 2022, maka kewajiban bayar fidyah dia berarti bertambah sesuai dengan kelipatan. Sehingga ketika hutang puasanya 5, maka tahun 2021 dia harus membayar fidyah sejumlah 5 hari. Tahun 2022 dia wajib membayar fidyah 10 hari karena kelipatan setiap. Itu adalah golongan orang-orang yang wajib untuk membayar fidyah. Kemudian sebenarnya jenis dan takaran fidyah itu berupa apa dan seberapa. Jenis fidyah sesuai yang dijelaskan di dalam kitab-kitab salaf. Fidyah ini harus dibayar dengan makanan pokok dan takarannya adalah 1 mud. 1 mud jika dikonversikan dalam hitungan gram atau takaran gram, maka 1 mud ini adalah 675 gram atau 6,75 on. Dan ini harus dibayar dengan makanan pokok. Selain makanan pokok tidak diperbolehkan. Karena makanan pokok orang Indonesia adalah nasi, maka membayar fidyah ini harus dengan menggunakan beras. Setiap 1 hari diganti dengan memberikan beras 6,75 on. Kemudian alokasi fidyah ini kemana? Alokasi fidyah itu tidak sama dengan alokasi zakat. Dan kita ketahui bahwa zakat alokasinya ada di 8 tempat. Tapi khusus untuk fidyah hanya tertentu untuk fakir dan miskin. Selain fakir dan miskin tidak berhak untuk menerima fidyah. Kemudian kapankah waktu untuk menunaikan atau membayar fidyah tersebut? Untuk orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah, maka waktu untuk mengeluarkan fidyah adalah boleh memilih antara malam 1 atau pagi hari pada hari di mana dia meninggalkan puasa, atau bisa juga memilih diakhirkan di akhir Ramadan, tinggal menghitung berapa puasa yang dia tinggalkan. Misal dia meninggalkan 5 hari puasa, maka berarti dia harus menyiapkan 5 mud beras yang nanti bisa diberikan di awal Ramadan atau diberikan di akhir Ramadan, atau juga setiap 1 mud diberikan setiap hari ketika dia meninggalkan. Misal dia meninggalkan pada tanggal 2 Ramadan, maka pagi hari bulan Ramadan itu dia menyiapkan beras 1 mud atau 6,75 on, kemudian langsung diberikan pada fakir miskin. Yang tidak boleh adalah sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan itu tidak boleh untuk membayar fidyah. Alasannya kenapa?
karena dia sudah mentakjil atau mendahulukan pembayaran fidyah padahal ibadahnya belum masuk waktu pelaksanaan, sehingga tidak boleh untuk membayar fidyah sebelum datangnya bulan Ramadan. Demikian paparan fidyah yang bisa kami sampaikan, yang kami nukil dari beberapa keterangan kitab salaf. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan semoga kita mendapat predikat orang-orang yang bertakwa seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.